Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah ma ba'd. Sahabat semua dimanapun anda sedang bahagia saat ini, ada banyak sahabat yang bertanya kepada saya, apakah di zaman Nabi Muhammad SAW semua sahabatnya itu serius dan sopan seperti ustadz semua, atau ada juga sahabat yang rese dan suka bercanda atau ngelawak dan sejenisnya. Nah, saat ini saya ingin menceritakan tentang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Nuaiman ini adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sifatnya ini paling usil dan punya selera humor yang tinggi, jadi sejenis pelawak gitu. Namun di samping itu, sahabat Nuaiman ini juga adalah salah satu orang yang punya jasa yang besar di dalam perjuangan Islam. Beliau adalah seorang ashabul badr, yaitu sahabat yang ikut di dalam perang Badar bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau juga adalah seorang mujahid sejati, dan walau demikian Nuaiman juga banyak melakukan hal-hal konyol yang jahil banget, yang mampu membuat Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Dan target keusilan Nuaiman ini bukan hanya kepada para sahabat Nabi, tapi juga kepada Rasulullah SAW. Nah, jangankan sahabat, Rasulullah aja dikerjain sama Nuaiman, Masya Allah. Tetapi karena itu Rasulullah pernah berkata, Nuaiman ini akan masuk surga sambil tertawa, Rasulullah, karena ia sering membuat Nabi Muhammad tertawa. Ini bentuk kelembutan hatinya Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kisah diceritakan, suatu ketika Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan dan keletihan setelah berkeliling menjual madunya di kota Madinah. Namun tidak satupun dagangannya terjual. Nuaiman lalu menjumpai penjual madu tadi dan diajaknya menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah mendekati rumah Rasulullah, Nuaiman menyuruh penjual madu tadi menunggu di depan rumah, seraya membawa sebotol madu untuk diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dianterin sama Nuaiman. Sesampainya di depan Rasulullah SAW, Nuaiman acting. Ya Rasulullah, aku tahu engkau ini sangat menyukai madu, kata Nuaiman. Oleh karena itu aku mau memberikan madu ini untukmu sebagai hadiah. Kata Nuaiman, padahal madu tadi belum bayar, teman-teman. Kacau juga. Sepintas Nuaimannya senyum-senyum sendiri, karena lalu dia menjumpai penjual madu tadi dan mengatakan, aku akan pergi dulu ya, karena masih ada urusan. Kacau nih ya. Sebentar lagi penghuni rumah tadi akan keluar dan membayar harga madu yang sudah dia beli, kata Nuaiman. Itu berarti Rasulullah dikerjain sama Nuaiman. Madunya dikasih tapi belum dibayar. Dalam hal ini Rasulullah kena prank sama Nuaiman tadi, lalu Nuaimannya pergi. Masya Allah. Sang penjual madu pun merasa senang nih karena dagangannya akhirnya laku. Tapi ia juga cukup lama menunggu dagangannya dibayar kan, karena pembelinya nggak bayar-bayar. Tapi nggak seorang pun yang keluar dari rumah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya penjual madu tadi mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku. Wahai penghuni rumah, bayarlah, gitu kan. Rasulullah yang ada di dalam rumah kaget gitu. Di perasaan ini madu ini hadiah dari Nuaiman. Kenapa saya disuruh bayar, kata Rasulullah gitu. Tapi Rasulullah langsung ingat lagi dan menyadari perbuatan Nuaiman yang sedang ingin membuat lelucon dan ngeprank Nabi Muhammad SAW. Tanpa berkata apa-apa, Rasulullah menemui penjual madu tadi dan membayar harga madu tersebut. Kali ini Rasulullah benar-benar kena jadi target pranknya Nuaiman, guys. Dan ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Nuaiman di kemudian hari, beliau sambil tersenyum dan berkata, Nuaiman, apa yang kau telah lakukan kepada keluarga nabimu, wahai Nuaiman? Kata Rasulullah sambil tersenyum. Tapi sambil tersenyum juga, ini Nuaiman ini nggak merasa bersalah, guys. Dia malah menjawab, ya Rasulullah, aku tahu engkau itu sangat suka sekali menikmati madu, tapi aku tuh nggak punya uang untuk membeli dan menghadiahkan madu kepadamu, Rasulullah. Maka aku antarkan saja kepadamu tukang madu dan madunya sekaligus gitu. Berharap semoga aku mendapat taufik ke arah kebaikan. Padahal yang bayar Nabi Muhammad. Ucap Nuaiman, Masya Allah. Enak bener ini orangnya udah ngerjain Nabi dan berharap taufik. Allah. Kehidupan Rasulullah SAW itu diwarnai dengan banyak sahabat yang mempunyai sifat dan kebiasaan berbeda-beda, teman-teman. Ada yang serius, ada juga sahabat Nuaiman yang dikenal konyol, cerdik, dan sering membuat Nabi Muhammad SAW tertawa lepas saat itu. Jadi beliau itu di zaman itu pelawaknya lah gitu ya. Nuaiman sendiri merupakan sahabat dari kaum Ansor. Artinya Nuaiman ini merupakan seorang penduduk asli kota Madinah, kota tempat hijrahnya Nabi SAW. Nah, tingkah Nuaiman seringkali menghibur Nabi Muhammad, tetapi tidak jarang pula membuat Rasulullah kesel. Kenapa? Sebab Nuaiman ini merupakan sahabat yang doyan minum arak
dan beberapa kali ketangkep basah oleh Nabi Muhammad sedang mabuk-mabukan. Masya Allah. Nabi kalau soal yang berkaitan tentang kemanusiaan, Nabi nggak marah. Dihina sekalipun Nabi nggak marah. Tapi kalau sudah urusan agama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling istiqomah di dalam kebenaran. Jadi paling menolak tentang hal yang tidak benar. Nuaiman itu sudah sering mabuk dan minuman keras, sudah berkali-kali dihukum. Namun Nuaiman gak ada kapoknya. Sampai sahabat ada yang melaknat Nuaiman. Laknatullah ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Waduh, udah dihukum mabuk lagi, mabuk lagi. Namun Nabi SAW berkata, la tal'anu inna ma'alimtu annahu yuhibbullah wa rasuluh. Jangan kalian menghina dan melaknat Nuaiman. Melaknatnya, sungguh dia itu mencintai Allah dan Rasul. Dalam satu riwayat dikatakan, sungguh Allah dan Rasulnya mencintai Nuaiman. Masya Allah ya. Meskipun Nuaiman dikenal sebagai sahabat yang gemar mabuk-mabukan, namun ia ini tercatat sebagai seorang mujahid, pejuang Islam tatkala dirinya terlibat di dalam perang Badar, dan dikategorikan beliau adalah seorang ashabul Badar. Artinya bukan mencintai Allah boleh dengan cara mabuk-mabukan ya, namun mencintai Allah dan Rasul tidak akan sirna dengan mabuk-mabukan sekalipun. Maka dari itu jangan malu bertobat karena masih banyak berbuat dosa, tapi terus bertobat hingga malu berbuat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.